Ketika masuknya air kepada lubang-lubang hidung sama telinga dan di depan di belakang tanpa sengaja jadi batal. Apalagi disengaja, tanpa disengaja pun jadi batal karena melanggar yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man a'zama sa'ban wattaqullaha bita'atihi ghafarallahu junubahu wa amanahu fi tilkal sana minal baliyati wal afat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan gaib dimanapun berada, bertemu lagi dengan tim Satria Gaib sama Bang Inyong, Bang Jul Karnain atau Bang Saen bersama Bang Adol. Kita berada di bulan Sya'ban. Iya, di mana bulan Sya'ban itu dalam hadis Nabi, barang siapa yang memuliakan bulan Sya'ban, man a'zama sa'rah Sya'ban, man a'zama Sya'ban, siapapun orangnya, man itu isi mausul, mau kepada kakek, nenek, janda, duda, pemuda, pemudi, notabene man isi mausul, siapapun orangnya yang memuliakan bulan Sya'ban pada bulan ini, maka orang tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa. Amin. 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 Semoga tim Satria Gaib dan kawan gaib kita bisa bulan Sya'ban bisa kita muliakan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebentar lagi memasuki kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu tanggal berapa sih? Tanggal 1 ya mulainya ya. Ya, tanggal 1 bulan Ramadan. Ya. Dalam hadis, dalam salah satu keterangan, la yasbutu ramadana illa bi ru'yatil hilal. Tidak akan terjadi tanggal 1 Ramadan kecuali dilihat hilal. Jadi ketika setelah dilihat hilal, apa hilal itu? Hilal itu ketika matahari terbenam di daerah Kulon itu bahasa Indonesia Barat. Terbenam, maka akan muncul itu pada tanggal 29 itu yang namanya bulan berupa liter U. Ketika telah 3 derajat hilal muncul, ru'yatul hilal, maka itu terjadi walaupun tanggal 29 tidak terjadi tanggal 30 Sya'ban, tapi 29 Sya'ban ketika telah terlihat hilal, maka tanggal besoknya mulai sudah kita berpuasa. Kalau tidak terlihat hilal, sebagaimana dalam keterangan sumu liruyatihi, berpuasalah kamu ketika melihat hilal. Wa aftiru biruyatihi, dan berbukalah atau sholat idul fitri lah kamu ketika melihat hilal 1 Syawal. Fa'in gomu, kalau tidak terlihat hilal, artinya ada mega mendung, atau pada tanggal 29 nanti pemerintah mengadakan isbat, tidak terlihat hilal karena mendung,
maka fa'iddati salasina yauman, maka digenapkan bulan Sa'ban 30 hari. 30 hari besoknya pemerintah menetapkan 1 Ramadan dengan ucapan hakamtu bisubutihi, melalui Kementerian Negara, Menteri Republik Indonesia, Menteri Agama menetapkan bahwa saya menetapkan 1 Ramadan pada hari ini. Maka seluruh masyarakat Indonesia yang ada bilangan 1 matla wajib berpuasa. Wajib berpuasa dengan melihat 1 orang saja. Kalau saksi biasanya dalam pernikahan 2. Tapi kalau saksi hilal itu 1 orang. Oh, gitu ya, Bang. Iya. Itu dalam wilayah 1 matla. 1 matla itu apa? Sepertinya gini. Ketika di barat terlihat hilal, dilihatnya di Jakarta, maka dari Jakarta sampai Jakarta, di sini daerah ini Jakarta, nah ini Pulau Jawa, maka yang ke sana yang disebut sebelah timur, bukan ini, dari sini sampai ke daerah Aceh, Arab, oh sebelah sini Arab, Aceh, Sabang, Aceh, kesananya wajib berpuasa karena dilihatnya di Jakarta. Kenapa? Karena perbedaannya 4 jam sama di Indonesia sudah terlihat, apalagi di Saudi Arabia karena lebih dekat munculnya hilal. Belum tentu di Papua. Beda lagi itu. Beda lagi. Kalau hilalnya dilihat dari Papua, maka dari Sabang sampai Merauke sampai Saudi Arabia wajib berpuasa. Karena dari Papua juga sudah terlihat, yang ada di daerah timur dari Merauke terlihat, apalagi di Jakarta, apalagi di Saudi. Iya. Kalau ditetapkan di Saudi terlihat, belum tentu Indonesia. Makanya ada perbedaan. Indonesia di Arab kemarin, di Indonesia sekarang, di Merauke besoknya lagi. Karena hitungannya matla. Matla itu matoleh, artinya berbeda jarak munculnya hilal. Di sini terlihat, belum tentu di daerah timur. Ketika telah ditetapkan 1 Ramadan kita wajib berpuasa. Bagi siapa puasa itu? Bagi orang-orang yang Islam, yang mukallaf, mutikun alaih. Kalau sholat tidak ada bahasa mutikun alaih. Jadi yang mampu berpuasa. Ketika orang tidak mampu berpuasa, tua renta, la yurja'u bihi. La yurja'u bihi itu orang yang sakit tidak mungkin akan sembuh lagi. Dia tidak wajib berpuasa, tapi likulli yaumin mudan. Setiap hari harus memberi makan pada orang lain. Yang tua renta, orang lain kita mah puasa, dia mah makan aja. Enggak apa-apa gitu ya, Pak. Enggak apa-apa, tapi dia harus memberikan mud. Mud itu nasi padang berapa? Paket murah. 10.000. 10.000. Kalau 2 kali makan kita kan 2 kali. Berarti 2 kali 20.000. Satu hari 20.000. 20.000. Karena hitungan mud. Orang lain berpuasa karena dia mah sudah tidak mampu berpuasa, kasih mud tiap hari itu. Likulli yaumin. Dan ketika seorang berpuasa, ada yang disebut pembatalan puasa. Contohnya gini, dalam pembatalan puasa itu ada yang disebut makruh ketika seseorang berpuasa berkumur dengan banget itu kekemu terlalu berlebihan. Kalau dalam posisi orang itu berwudu. Ketika berwudu, madmadohnya terlalu berlebihan, masuknya air ke dalam Tenggorokan. iya, itu menjadi batal. Kenapa? Karena ketika yang dikatakan makruh puasa disengajanya batal, tidak disengajanya juga jadi batal. Beda lagi
kalau seseorang yang memang lupa, seperti makan. Oh, udah 3 piring nih. Masih lupa gimana? Lupa, ya udah puasa lagi. Karena sifatnya lupa, bukan perkara yang makruh itu. Lupa bukan sama makan, lupa sama puasa. Yang kedua contohnya, ketika seseorang berkumur. Berkumurnya itu bukan berwudu, tapi bidami lasatin. Bidami lasatan itu seseorang yang keluar gusinya berdarah. Ketika seseorang berpuasa, dia mengeluarkan bidami lasatin, gusi berdarah. Ketika gusi berdarah bercampur dengan air ludah, di dalam baham kita sebutnya makdan, bahasa Arabnya makdan itu pijami'il angfi, di semuanya itu disebut makdan. Tertelannya darah tersebut bersama air ke dalam mulut kita jadi batal. Kenapa? Karena bercampurnya air ludah bersama benda najis. Di hukumnya ainun ajnabiyah, memasukkan benda lain. Jadi ketika berkumur harus berkumur. Wajib berkumur ketika seseorang berpuasa, lalu di dalam mulutnya itu keluar gusi berdarah. Wajib berkumur. Ketika berkumur masuk air ke sini tidak batal. Tanpa disengaja ya, masuk ke sini. Kenapa? Berkumurnya wajib. Kalau tidak berkumur, dia langsung sholat. Hukumnya di sini adanya mutanajis. Wajib berkumurnya. Ketika hukumnya wajib berkumur, tertelannya air kumuran tersebut tanpa sengaja tidak batal. Karena wajib, beda lagi dengan yang makruh tadi. Seperti wudu. Wudu terlalu mad-madok, kemuk, terlalu banget, masuknya air ke sini tanpa sengaja, bukan tidak batal, tapi batal. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang mandi wajib. Gimana tuh? Mandi wajib ketika berpuasa di dalam air. Lelem sekurang. Lelem lah di air di sungai. Ketika seseorang mandi di air pada siang hari, hukumnya itu adalah makruh. Makruh sambil tenggelam semua makruh. Iya, makruh hukumnya ketika makruh masuknya benda kepada jawab itu Telinga ya, di dalam telinga gitu. nah, telinga jawab itu liang. Liang. Lubang hidung, lubang ini, lubang depan sama ini susu ada ini dalamnya. Kalau bahasanya itu bukan volume ini bukan susu. Kalau begitu kan kita volume. Masuknya air kepada jawab ketika seseorang mandi junub di dalam air sambil berendam, yang hukumnya makruh, masuknya tanpa sengaja jadi batal. Apalagi sambil kentut ya. Apalagi sambil kentut. Bukan kentutnya yang membatalkan. Bukan kentutnya. Tapi masuknya air ke dalam, di dalam kita itu seperti ada yang kalau ayam itu ada Kayak pot-potnya gitu ya. Kayak pot kotor gitu. kayak gitu. Nah, masuknya itu kan itu jadi batal. Beda lagi ketika seseorang dia junub mandi siang hari tapi mandinya sambil pakai Batok. ini, pakai batok. Masuknya air ke jauh ini, telinga ke sini tidak membatalkan. Kenapa tidak membatalkan? Karena mandi wajib hukumnya. Wajib mandi di hari Jumat, wajib, kecuali pada mandi litabarudan, menginginkan dingin badan, itu jadi batal. Berarti Iya. nggak boleh ya betul ya? Kalau Iya, kesimpulannya kesimpulannya ketika berpuasa
melanggar aturan yang dimakruhkan seperti madmadoh atau mandi sambil merendam, ketika masuknya air kepada lubang-lubang hidung sama telinga dan di depan di belakang tanpa sengaja jadi batal. Apalagi disengaja, tanpa disengaja pun jadi batal karena melanggar yang hukum makruh itu. Yang selanjutnya yang dinamakan puasa itu yang membatalkan puasa kecuali seseorang yang kena penyakit ambeien. Wasir itu ketika seseorang lagi BAB pasti di dalamnya itu ada yang putih. Yang putih itu keluar. Nah, ketika keluar dia itu kan berpuasa, memasukkannya anusnya ke ini apa yang putih itu yang jadikan wasirnya itu ke dalam dengan jari kita tidak menjadi batal. Kalau orang yang punya penyakit wasir. Kalau tidak punya penyakit wasir, ketika masuknya asobah jari-jari tangan kita ke dalam anus itu menjadikan batal. Kecuali yang punya wasir. Kenapa? Karena itu disebutnya jauh pemasukan benda lain ke dalam anus. Tapi kalau orang yang punya wasir nggak apa-apa, nggak dibatalkan. Karena apa? Darurat kena penyakit wasir. Tuh. Terus tuh yang diwajibkan berpuasa itu umur berapa sampai umur berapa Pak Ustaz? Yang wajib berpuasa itu mukallaf atau tamyiz. Kalau dalam Sapina salah satunya sudah head. Udah balik gitu ya? Iya, alhamdulillah saya belum pernah head. Untuk wanita. Untuk wanita itu harus head. Untuk laki-laki bukan head, tapi liihtilam, mimpi jima, mimpi basah. Nah, mimpi basah itu dia sudah ditaklif harus berpuasa. Udah wajib itu ya Pak. Iya. Beda lagi dengan kasusnya ketika seseorang di siang hari dia mimpi jima lagi berpuasa, tidak membatalkan puasa. Berarti di siang hari mimpi basah tapi enggak membatalkan puasa. Enggak. Kenapa? Di dalam mimpi. Yang membatalkan puasa itu masuknya asapah ke dalam parji walaupun tidak mengeluarkan air mani. Masuknya pepentung ka dieu. Mau keluar sperma atau tidak itu membatalkan. Tapi kalau seseorang berpuasa dia mimpi basah walaupun keluar mani tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena posisinya dia lagi tidur. Tidak Puasa sadar. aja. Bagaimana orang yang tadi lupa makan udah 3 piring, udah 3 rit baru astagfirullahaladzim. Lupa deh, Pak. Saya lagi puasa udah 3 rit, ya udah. Itu karena apa? Karena lupa, gak apa-apa. Yang batal itu kalau disengaja. Kalau disengaja. Ada perbedaan antara orang pikun. Tadi masalah anak-anak yang mukallaf. Ada yang disebut pikun. Ada yang disebut likibarin. Kasusnya beda. Kalau orang yang pikun ditaklifnya sama dengan orang majnun, tidak wajib puasa, tidak wajib kodok. Orang yang pikun ya Pak Ustaz? Pikun itu yang kakek-kakek tidak kenal sama. Yang udah pelupa. Iya, udah pelupa, udah gak kenal sama cucu, sama anak, sudah seperti bayi lagi, sudah tidak kenal siapa-siapa, itu tidak wajib. Beda lagi dengan likibarin. Udah tua, tidak bisa gerak apa-apa, tapi dia masih ingat sama mobil, ingat sama bini, ingat sama cucu, ingat. Dia wajib dikuli yaumin mudan. Itu. Kenapa? Karena ingatannya masih kuat.
Hanya saja fisiknya sudah tidak kuat. Pesak emang banyak, uangnya banyak, mobil ada, uang banyak, tapi fisik tidak kuat karena udah tua renta. Dia tidak wajib berpuasa, tapi likul yauman mudan, tiap hari mengeluarkan mud. Ada lagi tanyakan masalah berpuasa? Minyong. Ada lagi? Terus untuk berpuasa ada satu keterangan ketika seseorang berpuasa ada cehil. Cehil apa cehil? Cehil itu Makanan sisa ya. makanan sisa yang ada bainal asnani. Bainal asnani itu di antara gigi-gigi kita itu ada cehil, sisa makanan di pagi hari, Sisa sahur gitu sisa ya. sahur karena tidak gosok gigi. Tertelannya tanpa sengaja eta nanti dah Sisa makanan. sisa makannya bukan segede gini Pak, Nah. tapi sebesar gini. Tuh, di sini orangnya kan gede ini, cerita orang zaman dulu sebesar gini lah gitu. Ini sisa makannya pagi hari tanpa sengaja masuk ke dalam roganya, itu tidak batal. Sebagaimana orang yang anak-anak ketika berpuasa nangis, kenapa dia nangis? Wawas Kak Mam, itu tidak batal. Kenapa? Tidak disengaja. Kita tidak diwajibkan setelah sahur kita gosok gigi, tapi disunahkan. Sunnah gosok gigi bagi orang yang giginya banyak lubang. Itu disunahkan. Karena apa? Takutnya seperti itu. Itu takut ada sisa-sisa makanan. Itu. Yang kedua, kalau orang yang punya gusi berdarah yang susah sembuh, masuknya ke sini pun tidak apa-apa. Ke dalam ini. Beda lagi kasusnya dengan ketika seseorang ngalamot. Ngalamot itu apa sih? Masuk ada benang sama jarum. Masukkan benang sama jarum itu kan susah. Ketika seseorang berpuasa, biasanya dia apa? Dilamot. Terus itu gimana tuh? Dilamot. Kalau yang di ininya benangnya tersebut dari wantek Berwarna ini. berwarna, masuknya ke sini ditelan jadi batal. Karena apa? Bercampurnya benda suci yaitu air ludah Yang dengan berwarna ya. zat berwarna walaupun ini suci masuknya. Beda lagi dengan seseorang ibu lagi masak kolak, biasanya gak pede kalau nggak Dicobain. ya dicolek lah sedikit. Lagi puasa dia colek sedikit, langsung nah, kalau ditelan batal, langsung dibuang. Ininya asarnya sampai ke sini. Tapi rasanya kan nyampe sini. Iya, itu disebut asar. Asar. Asar itu tapak. Itu tidak membatalkan. Asal yang ketagihannya gitu lagi. Iya, kalau dicolek-colek lagi ya beda lagi. Enak ya dicolek. Itu gak batal karena itu disebutnya asar. Bukan karena ininya kan yang dicoleknya udah dibuang. Ini bekas di sini buatnya asar. Seperti bekas kita berwudu. Masa di dalam mulut kita ada air harus dipakai kain kanebo dilap gitu supaya tidak mungkin. Yang penting ketika sedang berpuasa itu secara zahir, secara batiniah yang membatalkan puasa itu jangan gibah. Gibah tidak membatalkan puasa tapi mengurangi pahala. Gibah, namimah, sumpah palsu, bukan sumpah pocong. Sumpah palsu, wallahi saya nggak punya rokok, padahal rokok masih banyak di sini. Ini Pak, rokok ini harganya mantap, ini asli buatan Madura, pokoknya manyos, wallahi. Padahal dia berbohong, sumpah palsu. Tidak membatalkan puasa tapi membatalkan pahala puasa. Gibah, namimah,
Gibah itu menceritakan orang lain. Namimah itu ngadu-ngadu. Ngadu-ngadu orang. Kalau di dalam golek itu sebutnya dorna. Dewanya diwadul. Itu tidak membatalkan puasa tapi membatalkan pahala puasa. Karena tingkatan puasa ada 3. Puasa umum hanya menahan diri dari makan dan minum. Yang kedua puasa khusus, yaitu puasa orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu dari lisannya, tidak gibah, tidak namimah, ininya tidak didengarkan pada sesuatu yang madorot. Yang ketiga puasa khusus, ini puasa khusus itu buat ambiya, ya minimal kita lah tahapan kedua lah, ketika orang berpuasa kita sama berpuasa tapi bukan puasa lahir doang, tapi dengan puasa batiniah, yaitu dengan jagalah hati, jangan kau nodai. Mungkin itu kawan gaib dari tim Satria Gaib. Ini adalah pepeling rek bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dan kawan yang dimanapun berada, Bang Inyong, sing sehat fisik, Amin, amin. sing sehat pesak, nucan kawin, sing buru-buru kawin menang Amin, jodoh. amin, amin. Nucan gaduh mobil, sing gaduh mobil. Amin. Sehat lahir, sehat batin, babalik meri rezeki, tebih tinu pirang-pirang balai sinar penyakit, khususnya tim Satria Gaib dan guru kita Raja Semesta TV yaitu Awawan dan gurunya, dan kawan gaib dimanapun berada. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh kehusuan, kehidmatan lahir dan batin. Mungkin sekian Amin, amin. dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ya Ki ya. Mohon. Silakan Mang Ado lahir. Alhamdulillah Ustaz ya, makasih Iya. udah tausiah bulan Sa'ban. bulan Saban sekarang ya. Iya, bulan Sa'ban. Mau nyampe Menyambut bulan bulan Ramadan. Nanti kita ada tausiah lagi nanti. Insya Allah kita kedepannya Kapan? Iya. Alhamdulillah kawan gaib, mudah-mudahan di acara ini ada hikmahnya buat kawan gaib. Alhamdulillah ya Ustaz ya. Iya, Gimana, udah tutup aja. udah tutup. Jangan lupa like, Komen, like and comment, share Satria Gaib TV. Salam gaib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.